Sesuai dengan agenda, hari ini kita menerima aspirasi masyarakat bahwa yang hadir tadi itu sejumlah masyarakat dari Desa Awiyu, termasuk kepala desa, tokoh masyarakat, kurang lebih sekitar 40 orang dari masyarakat Awiyu menyampaikan terkait dengan persoalan yang mereka hadapi di Desa Awiyu. Terutama ada beberapa masyarakat yang menurut penyampaiannya tadi bahwa mereka membuka jalan, akses jalan untuk memudahkan transportasi hasil pertanian, tapi ternyata di lain sisi mereka diduga melanggar kawasan hutan, sehingga mereka mengadu kepada pemerintah, dalam hal ini DPR sebagai wakil rakyat, untuk mendapatkan win-win solusi, membantu mereka mengkomunikasikan terkait dengan hal-hal yang sedang mereka hadapi, yaitu persoalan hukum, karena mereka dianggap merambah kawasan hutan. Dari penyampaian tadi, kami akhirnya memahami bahwa ternyata sudah ada beberapa masyarakat yang dilaporkan oleh BKPSDA ke Polda berkaitan dengan dugaan melanggar hukum atau perambahan kawasan hutan. Nah, kami tadi sudah bersepakat bersama masyarakat sebagai wakil rakyat. Kami juga perlu mendengarkan dan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi mereka, sehingga kami juga bisa memberikan kejelasan atau meminta penjelasan dari BKPSDA berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di Desa Awiyu. Termasuk juga mungkin kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, karena dalam hal ini persoalan hukum itu sedang berproses di Polda. Jadi kami selalu menghimbau kepada masyarakat bahwa kita ini negara hukum, kita harus patuh terhadap hukum. Tetapi kami juga tidak menutup mata terkait dengan persoalan yang terjadi di masyarakat, khususnya misalkan di Desa Awiyu, di mana berdasarkan data yang disampaikan tadi, hadir juga kepala desa, bahwa masyarakat di Desa Awiyu itu sudah mendiami wilayah itu kurang lebih 15 tahun, bahkan jumlahnya lebih daripada 800 jiwa. Sudah terjadi berbagai proses kehidupan di sana, baik pendidikan dan sebagainya. Pemerintah juga memberikan bantuan dana desa dan sebagainya. Tetapi tentu hal-hal ini juga harus menjadikan pertimbangan di dalam mengambil sebuah keputusan, karena kami melihat harus ada kolaborasi, sinkronisasi antar lembaga, baik itu Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, dalam hal ini pemerintah, maupun Kementerian Kehutanan dalam hal menetapkan kawasan hutan dan sebagainya. Kita berharap sebenarnya keputusan yang diambil oleh pemerintah semata-mata dasarnya adalah kesejahteraan bagi masyarakat. Semata-mata kebijakan yang kita ambil harus memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk juga ketika terjadi persoalan-persoalan hukum, masyarakat juga harus memahami apa yang menjadi batasan dan sebagainya, sehingga momentum ini, persoalan ini kita jadikan sebagai momentum untuk membenahi jika di antara kondisi itu ada komunikasi baik lintas lembaga yang kurang baik. Momentum ini kita jadikan kesempatan untuk memperbaiki semua persoalan, sehingga tidak ada yang dirugikan, apalagi sampai harus mengorbankan masyarakat atas ketidakpahamannya, atau kebijakan ini tentu harus dipertimbangkan adalah kesejahteraan bagi masyarakat. Kedatangan kami di sini hanyalah semata mencari titik terangnya bagaimana kedepannya Desa Awiyu, warga Desa Awiyu bisa merasakan apa yang dirasakan seperti di desa-desa lain. Di Desa Awiyu kami, yang kami bawa di sini menyampaikan aspirasi kami, dan saya sebagai wakilinya hanyalah mengeluhkan, hanyalah ingin mendapatkan keadilan. Kenapa saya katakan keadilan? Karena usia desa kami yang ada di Desa Awiyu kurang lebih definitif desa 15 tahun, kurang lebih 15 tahun. Faktanya, kenapa sampai dengan hari ini kita masih dinilai merusak?
setiap kegiatan peningkatan perekonomian, membangun akses jalan dinilai merusak. Bahkan saudara saya atas nama Haryanto dinilai merusak. Padahal itu adalah akses jalan yang buat jalan agar supaya masyarakat bisa menikmati juga hasil panennya berkesesuaian dengan harga. Belum operasi sampai sekarang, belum dilewati sampai sekarang. Karena kenapa dilapor di Polda dengan kasus merusak. Kita kan bukan ahli hukum, kita tidak paham bilang itu wilayah taruhlah Gabah 6.600 yang ditetapkan. Jika bukan dilewati dari situ, hanya jalan desa yang dilewati saat ini tidak bisa karena biaya transportasi 2.000 per kilo. Baru muatan mobil open cup kapasitasnya sebenarnya 2 ton, tapi yang bisa dimuat cuma 500 kilo. Membuka. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami di DPR ini bisa mengubah yang tadinya kawasan bisa setara dengan yang lain, artinya turun statusnya. AWU ini sudah berdiri hampir sudah 15 tahun dari desa definitif, tapi kita sampai sekarang ini belum merasakan adanya yang dinamakan keadilan. Kenapa saya katakan begitu? Karena di atas itu di AWU setiap kali kita mau istilahnya menjual bahan-bahan pokok kita untuk dibawa ke misalnya ke pasar apa, membutuhkan dana yang banyak karena infrastruktur jalan itu tidak mendukung. Biasa itu kalau misalnya musim-musim hujan di sana Pak, di puncak itu bisa kita menempuh perjalanan sampai lebih setengah hari. Bayangkan itu 7 kilo saja tapi setengah hari bisa dari kalau musim hujan. Datang musim kemarau lagi Pak. Kalau musim kemarau itu bukannya kita pasang yang bagus jalan itu, tapi kita makan debu. Dibayangkan itu saja. Jadi kedatangan kami ini dengan teman-teman di DPR ini, bagaimana kami memohon kepada Bapak DPR supaya bisa setidaknya membantu kami masyarakat di desa ini untuk kelancaran kedepannya yang menjadi masukan kepada pihak yang berwenang di daerah untuk pembangunan desa kami supaya bisa kami merasakan juga yang namanya tadi. Seberapa penting jalan ini yang setelah dibuka ini yang dipermasalahkan? Berapa penting untuk masyarakat? Sangat penting sekali Pak, sangat penting sekali. Karena itu akses jalan yang sebenarnya kalau mau dipikir dan ini ada jalanan ke dari desa AWU menuju kecamatan Lambendia, karena di situ pasar membutuhkan sekitar 15 kilo. Betul. Tapi itu jalannya itu yang saya bilang tadi sangat rusak, yang agak susah dilalui apalagi kendaraan. Itu jalan lama ya? Jalan lama itu. Makanya timbul alternatif dari teman-teman ini bagaimana membuka akses yang meringankan. Tapi itu daerah Bombana. Itu tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah terbuka jalanan itu, sudah terbuka. Bahkan sudah difungsikan, tapi cuma persoalannya karena dia dilapor sama SDA. Itu ya masalahnya sekarang. Nah, itu jalanan kalau mau dibandingkan dengan jalanan lama itu Pak, ini jalan yang baru buka teman-teman ini 1 jam itu sudah sampai di SP2, 1 jam perjalanan. Sedang kita kalau dari AWU ke Pinanggo itu membutuhkan sampai 4 jam 5 jam. Itu persoalannya Pak. Produksi agak susah karena situ kita misalnya menyewa mobil, dari hasil kita itu sewanya saja sudah sama dengan yang mau dijualkan di bawah. Nah itu persoalannya. Berarti intinya bapak-bapak membuka jalan itu untuk akses lebih cepat menjual hasilnya dan meringankan misalnya dana yang sudah. Untuk anggarannya kemarin pembukaan jalan itu anggaran dari mana? Itu swadaya Pak, swadaya dari masyarakat. Masyarakat berkumpul-kumpul untuk membangun terus jalan. Oh, kalau saya punya tanggapan terlalu dini.
Kenapa saya katakan dulu? Seharusnya Surabaya KSDA ini turun di lapangan dulu, berikan sosialisasi kepada masyarakat. Tidak pernah memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa seperti ini tidak boleh dibuka ini. Kan kita ini masyarakat awam, tidak tahu apa-apa. Yang kita tahu alternatif yang cepat ini, yang tidak istilahnya membuat kita terlalu banyak anggaran dana untuk sampai di konsumen. Ini karena ini ada dari Bapak DPR tadi mau mengawal kita, mudah-mudahan dia punya hati lah, membuka hati supaya tidak teman-teman ini yang sudah terlanjur membuat jalan supaya tidak diintimidasi, tidak dilanjutkan kasusnya. Itu aja, Pak.